evakuasi ya harus di sini. Ya, dengan melihat ini gimana cara biasa untuk melangkah. Nama saya Dr. Julie Purwaningrum, spesialis forensik dan mediko legal. Terus kemudian alamat saya di Perumahan Midengan sini, daerah Tuban sini, Perumahan Midengan. Terus kemudian saya lulusan dari Universitas Airlangga. Terus kalau jadi dokter spesialis itu baru 2 tahun ini. Kemudian kalau pengalaman kerja saya sebagai dokter umum sudah di berbagai klinik dan rumah sakit di daerah Surabaya, Gresik, sama Sidoarjo situ, karena rumah saya di Surabaya. Ya seperti itu aja. Sebelum menjadi spesialis, saya sebagai dokter umum bekerja di instalasi IGD kebanyakan. Jadi di IGD itu saya menerima pasien gawat, ya saya tangani seperti itu. Banyak itu bersama teman-teman perawat kerjasama menangani pasien, bagaimana caranya kita selamatkan pasiennya. Terus kemudian di klinik-klinik kecil, di klinik Polres juga, kliniknya Pak Polisi, saya juga pernah. Jadi menangani pasien-pasien sakit batuk, pilek seperti itu biasa-biasa saja. Jadi kalau di puskesmas saya belum pernah. Itu aja, Mas. Kalau menjalani pekerjaan sebagai dokter, memang saya senang. Iya, dulu saya itu termotivasi jadi dokter, itu termotivasi karena saya dendam sama dokter, gak suka sama dokter. I hate you. Why? Because adik saya meninggal. Tuh dokter kok gak bisa menangani adikku. Jahat. Penyakit apa sih adikku? Ternyata penyakitnya namanya infeksi saluran kencing. Penasaran saya. Akhirnya saya bekerja, maksudnya belajar, anak kecil ya belajar gitu terus, berusaha untuk ranking terus gitu, masuk SMA ini, masuk ini, akhirnya alhamdulillah masuk SMA 5, masuk UNER, jadi dokter ya. Ternyata ISnya begitu loh, ternyata bukan salah dokternya. Akhirnya saya paham jadi dokter akhirnya tak enjoy ternyata. Alhamdulillah, mungkin kita banyak ada kesalahan, terus kita diajak orang gitu ya, kita terima dengan apa, mungkin itu memang ketidakkemampuan kita, mungkin pas kita meninggal atau bagaimana, seperti itu. Enjoy. Bukan saya menyesal atau kurang puas, enggak. Tapi saya kalau orang sudah meninggal, berarti ya sudah, itu bukan kemampuan saya pasrahkan sama Allah. Itu saja, nggak menyesal. Saya sudah berusaha bagaimana sesuai dengan protapnya, nggak bisa ya sudah, terserah Allah, kembali ke Allah semuanya. Saya tuh iba kalau melihat itu loh, orang kerja kemudian kecelakaan, kepalanya kelindes truk, minyak, terus ususnya juga keluar semua. Mau kerja itu naik motor, ya sudah kayak gitu. Aduh ya Allah, ya Allah mau kerja kayak gini ya, saya kok nangis itu, kasihan keluarga sampai teriak-teriak. Jadi saya iba untuk jenazah kayak gitu, biasanya kami periksa, terus kami benarkan, kami rekonstruksi supaya bagus kembali, kemudian kami rawat jenazahnya, jadi terus itu iba sekali saya.
ada otopsi, langsung ditelepon, langsung berangkat keluar kota otopsi. Ngantuk memang gitu otopsi, jadi bukan cuman bedah biasa otopsi, buka semuanya bagaimana karena kita harus kuat. Dukanya itu aja, tapi I enjoy ya, selalu ditemani sama suami biasanya. Dokter juga? Suami saya Pak Polisi. Pertama nggak suka, dia marah gitu. Lalu pilih moneku. Bahasa Surabaya ya, orang Surabaya. Lalu pilih moneku. Ada dua loh gini. Aku, aduh ya Allah, kok mikirin. Tapi saya kenapa milih forensik? Pernah saya itu liatin, saya udah tutup umum ya. Ketika sudah tutup umum itu terus terang. Kok pas orang hidup itu kok benar apa pasiennya itu kok kayak rebutan gitu, kayak tangannya dan habis mati calon ya Allah, tak pakai ya. Aku makanya aku mikir forensik ini suka orang yang barokah. Nggak masalah kalau masalah rezeki, pasti ada mengalir dari Allah. Kalau yang paling mendukung itu apa ya? Paling mendukung adik saya itu mendukung. Astalah, lakonono ae sakarepmu pokoknya seneng. Wes. Terus yang paling nggak dukung ya pertamanya ya ayah ibu, tapi sekarang sudah nggak apa-apa. Jadi ilmu forensik itu bukanlah ilmu semacam yang orang-orang bilang kayak kita otopsi gitu ya, organnya dijual, itu nggak benar. Justru kita akan menguak bagaimana, apakah sebab kematiannya. Perlu itu untuk diotopsi. Kalau cuma dilihat kok secara luar seperti ini nggak bisa. Jadi perlu ilmu forensik. Nah, apalagi sekarang forensik sudah maju loh. Di luar Indonesia ada virtual atau autopsi. Jadi otopsi dengan menggunakan teknologi. Sudah bagus sekarang. Jadi forensik itu enggak sekecil yang dibayangkan, tapi besar sekali sampai menyangkut DNA itu ke forensik keterangannya. Jadi orang hidup pun masuk forensik, namanya forensik klinik. Misalnya orang itu dipukuli sama suaminya, terus diperkosa, itu yang mengotopsi membuat visum ya dokter forensik dengan pemeriksaan, tapi namanya forensik. Kalau yang meninggal namanya patologi forensik. Jadi soalnya luas sekali sebenarnya, tapi orang-orang kan kesannya kok menakan gitu, itu tidak benar. Dan organ-organ yang kami jual itu tidak benar sekali. Justru kami itu bagaimana caranya memperoleh sebab kematiannya, itu kami lakukan. Jadi forensik itu indah sekali, kita bisa memberikan keadilan. Bagaimana caranya? Memberikan barang bukti berupa visum. Pesannya, jangan takut seandainya kalau ada sesuatu tindak pidana terus diotopsi, jangan takut, nggak apa-apa. Kita nggak ngapa-ngapain organnya, nggak. Kita periksa dengan baik, kita kembalikan lagi pada tempatnya dengan baik, kemudian kita jahit dengan rapi seperti itu. Jadi masyarakat tidak boleh takut sama forensik, tidak boleh takut. Boleh nggak sekarang ayo kita kembangkan bagaimana forensik ini supaya bisa seperti di luar negeri, itu bisa sampai virtual adoption. Wow, it's so beautiful. Jadi bisa sampai teknologi sedemikian rupa, dibantu sana sini. Jadi ayo
untuk